Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara membaca teks bahasa Arab dengan simple, praktis, belajar maknanya sekaligus membaca secara benar. Dan ini lebih pada upaya untuk memahami teks bahasa Arab dengan cara baca yang benar berdasarkan nahwu dan saraf. Sekaligus kita akan mencoba memahami maknanya sesuai dengan bahasa kontemporer. Saya baca dari awal. Tazahara muqarrabuna min jursploid wa da'imuna liqadiyatihi fi Minneapolis ma'iktirabi maw'idiz zikral ula limaktalihi ala yadi syurtiyan abyad fi qadiyatin asarat tandidan kabiran bil alami bi asrihi wa harkatan munahidatan lil unsuriyah fil wilayatil muttahida. Teks ini saya kutip dari situs Al Jazeera edisi tanggal 24 bulan 5 2021. Kalau saya menerjemahkan secara simpel bahwa orang-orang dekat George Floyd, ini nama seorang warga hitam yang meninggal di Amerika Serikat. Jadi orang-orang dekat George Floyd dan pendukungnya atau orang-orang yang mendukung kasusnya tazahara fi Minneapolis, melakukan demonstrasi di Minneapolis, satu negara bagian di Amerika Serikat, dengan mendekatnya peringatan tahun pertama. Peringatan pertama maksudnya peringatan tahun pertama tewasnya di tangan seorang polisi berkulit putih. Sebuah kasus yang memicu kecaman besar di seluruh dunia, fil alami bi asrihi, dan gerakan yang menentang perbedaan atau rasisme, perbedaan ras di Amerika Serikat. Jadi kalau dalam bahasa yang langsung terjemah faurianya itu, jadi orang-orang dekat dengan George Floyd dan orang-orang yang mendukung kasusnya melakukan demonstrasi di negara bagian Minneapolis dengan mendekatnya waktu peringatan tahun pertama atas kematiannya di tangan seorang polisi berkulit putih. Sebuah kasus yang kemudian memicu kecaman besar di seluruh dunia dan gerakan yang menentang rasisme di Amerika Serikat. Kita coba lihat secara nahwu ya. Tazahara ini fi'il. Umumnya kalau dalam bahasa Arab itu kalimat disusun jumlah fi'aliyah. Maksudnya fi'il di awal kemudian pelakunya, fa'ilnya. Jadi tazahara adalah fi'il, muqarrabuna adalah fa'il terhadap tazahara. Muqarrabuna ini kita tahu adalah jamak muzakkar salim. Makanya dia muqarrabuna, orang-orang yang dekat. Jadi ini fa'il. Min George Floyd ini hanya keterangan terhadap muqarrabuna, maksudnya orang-orang dekatnya George Floyd. Wada'imuna ini ataf, ikut ke muqarrabuna. Jadi orang-orang dekat dan pendukung itu maksudnya itu. Terhadap kasusnya ini jumlah yang disebut dengan jar majrur itu. Di Minneapolis biasa ma'iktirabi ini hanya keterangan terhadap jumlah sebelumnya dengan mendekatnya. Iktirabi di sini dia majrur karena ada huruf harfu jar.
tapi posisinya adalah mudhaf. Mudhafun. Yang ini mau'idi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Sekaligus dia menjadi mudhaf. Jadi dia mudhaf juga. Makanya kalau baca ma'iktirabi mau'idi, dia nggak mungkin mau'idu. Dia nggak mungkin mau'ida, dia harus mau'idi karena posisinya mudhafun ilaihi. Az-zikra sebenarnya juga adalah mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi, namun dia mamnu'un minas sarab, dia tetap harus dibaca zikra. Jadi kalau di i'rab itu az-zikra adalah mudhafun ilaihi, majrurun itu ya. Mamnu'un minas sarab. Al-ula begitu juga. Al-ula ini adalah sifat terhadap az-zikra. Kenapa al-ula bukan al-awwal? Karena ini mu'annas. Ini mu'annas, makanya sifatnya juga harus mu'annas. Jadi salah kalau misalnya az-zikra al-awwal, dia harus az-zikra al-ula. Jadi sudah benar bacaannya ya, tazahara mukarrabuna min juz'loid wa da'imuna liqadiyatihi pi Minneapolis ma'a iktirabi mau'idiz zikral ula limaktalihi, atas kematiannya. Maktalihi ini kita tahu lam ini harfu jar, maktalihi majrurun, tapi dia mudhafun. Hunya damir ini adalah mudhafun ilaihi yang kembali ke juz'loid. Ala yadi, ini jar majrur juga, dan kalau dia berdiri sendiri kan ala yadin, tapi karena dia mudhafun dia ala yadi. Kemudian syurtien ini mudhafun ilaihi. Abyad adalah sifat, ini sifat terhadap syurti. Namun karena ini mamnu'un minas sarab ala wasni abyad af'al, dia tidak bisa, bukan abyadi ya, bukan abyadi, tapi abyada. Ala syurtien abyada. Kalau di i'rab itu adalah syurtien adalah mudhafun ilaihi wa huwa mausufun. Wa abyad adalah sifatun li syurtien fi mahalli jarren. Bimahali jarran maksudnya semestinya posisinya adalah majrur, tapi karena dia wazannya mamnu'un minas sarf, maka dia dibaca abyadah. Jadi nggak mungkin abyadi. Nah ini jumlah selanjutnya fi qadiyatin, ini hanya penjelasan kalimat sebelumnya. Fi qadiyatin asarat, menimbulkan, jadi sebuah kasus yang memicu, menimbulkan maksudnya. Asyarat fa'ilnya ini ya, fa'ilnya adalah domir ya, domir mustatir, takdiruhu hiya, kembali ke qadiyah. Jadi sebuah kasus yang memicu, maksudnya kasus itu memicu. Apa memicu? Memicu itu adalah fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih. Jadi tandidan di sini adalah maf'ulun bih. Jadi kalau misalnya katakanlah nggak mungkin tandidan, tidak mungkin tandidun, karena ini adalah maf'ulun bih, dan maf'ulun bih itu adalah mansubun. Tandidan kabiran adalah sifat terhadap tandid. Jadi dia harus kabiran juga, bukan kabirin, bukan kabirun. Fil alami jar majrur,
Bi asrihi artinya semuanya ya, secara keseluruhan. Asrun itu seluruh atau semua. Terus ini kadang-kadang kalau jumlahnya seperti ini agak membingungkan kadang seringkali. Ini harkaton, harkaten, harkatan. Harus tahu maknanya. Jadi biar bisa membarisinya dengan benar. Kalau lihat jumlahnya ya, biqadiyatin asarat tandidan. Jadi sebuah kasus atau dalam sebuah kasus yang memicu kecaman. Terus apalagi memicu gerakan. Berarti ini juga maf'ulun bisani terhadap asarat. Berarti harkatan. Munahidatan adalah sifat terhadap harka. Dan dia ini mu'annas, makanya mu'annas. Dia ini mansub juga harus mansub. Jadi nggak boleh harkatan munahidatin atau munahidatun karena dia sifat, maka dia harus mengikuti yang disifati. Lil unsuriyah maksudnya gerakan yang menentang rasisme. Jadi kalau saya pendekkan kalimatnya, biqadiyatin asarat tandidan kabiran wa harkatan munahidatan lil unsuriyah bil wilayatil muttahida di Amerika Serikat. Jadi kalau membacanya dengan memahami setiap kata dalam teks satu paragraf yang singkat, kemudian memahami posisi nahwunya, kapan dia marfu, kapan dia mansubun, kapan dia majrur, kemudian membacanya dengan benar, itulah yang akan menjadikan bacaan kita menjadi lebih sesuai yang diinginkan oleh penulisnya. Dan dengan kata lain, pemahaman kita terhadap suatu teks menjadi utuh dan boleh dikatakan sempurna. Jadi secara nahwu benar, secara makna benar, pemahamannya utuh. Itu yang kita perlukan dalam setiap pelajaran mengenai nahwu syarab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.